Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jadi kali ini saya akan menjelaskan topik dalam kuliah metodologi penelitian sosial ekonomi pertanian, yaitu mengenai teknik sampling. Jadi di penjelasan saya sebelumnya telah saya jelaskan mengenai apa itu populasi, apa itu sampling gitu ya. Jadi memang sampling ini sering digunakan di dalam kita menjalankan penelitian karena peneliti seringkali menemukan berbagai macam kendala, ya, entah itu dan juga keterbatasan, baik itu keterbatasan dari sisi dana, kemudian juga tenaga dan lain sebagainya. Sehingga perlu dilakukan sampling, ya, supaya bisa mengatasi berbagai macam keterbatasan hal tersebut. Nah, fokus dalam video kali ini saya akan menerangkan berbagai macam teknik sampling. Ya, teknik sampling merupakan teknik cara metode yang digunakan peneliti di dalam memilih sampel yang itu representatif, dapat mewakili dari populasi yang diteliti dalam suatu penelitian. Nah, teknik sampling sendiri itu secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Ya, jadi ada dua garis besar, probability dan non probability sampling. Probability sampling ini adalah teknik sampling yang menggunakan prinsip kaidah probabilitas atau peluang. Sementara non, ya kebalikannya, dia tidak menggunakan prinsip kaidah probabilitas atau peluang. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut secara spesifik masing-masing teknik tersebut. Nanti sebenarnya ada banyak sekali teknik, ya. Untuk probability sampling ada 3 teknik, ya. Yang pertama adalah simple random sampling, kemudian stratified random sampling, dan ada cluster sampling. Kemudian untuk non probability sampling itu ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling insidental, kemudian purposive sampling, kemudian sampling jenuh, dan snowball sampling. Kita nanti akan bahas satu persatu. Kita akan lihat seperti apa teknik tersebut, kemudian kapan kalian nanti di dalam melakukan penelitian itu bisa menggunakan teknik tersebut. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu yang termasuk di dalam teknik probability sampling. Kita lihat dari pengertiannya dulu, ya. Probability sampling itu apa? Probability sampling pengertiannya adalah suatu metode sampling yang memberi kemungkinan sama bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih. Ya, jadi dia metode sampling yang memberi kemungkinan sama. Yang tadi saya sampaikan dari kata probabilitas, konsep probabilitas, ya, sehingga di sini merupakan suatu metode teknik sampling yang memberi kemungkinan yang sama. Ya, ini sesuai dengan kaidah probabilitas bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih. Jadi kalau di dalam populasi ada sekian ratus individu unit gitu, ya. Nah, maka dengan teknik probability sampling ini masing-masing individu yang ada di dalam populasi, masing-masing unsur yang ada dalam populasi itu punya peluang yang sama, punya probabilitas yang sama, punya kemungkinan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Gitu, ya. Nanti kita akan lihat 3 teknik sampling yang termasuk dalam probability sampling yang seringkali digunakan dalam penelitian sosial ekonomi pertanian. Yaitu ada 3 tadi, yaitu adalah simple random sampling atau sampling acak sederhana, kemudian stratified random sampling, yaitu sampling acak menurut stratifikasi, dan yang ketiga adalah cluster sampling. Kita mulai dari yang pertama, yaitu simple random sampling atau sampling acak sederhana. Apa itu simple random sampling? Ya, jadi simple random sampling atau sampling acak sederhana merupakan suatu metode pengambilan sampel di mana sampel diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian, ya, tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi sekali lagi, dia adalah teknik metode pengambilan sampel di mana sampel diambil
sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian, tiap unit individu, tiap unit yang ada dalam populasi itu punya peluang, punya probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Ya, jadi tadi saya contohkan, misalkan di dalam suatu desa gitu ya, ada 100 kakak gitu ya. Nah, kalian ingin mengambil sampel gitu ya dari desa tersebut. Misalkan diambil 25 sampel. Nah, simple random sampling adalah suatu teknik bagaimana dari populasi yang ada tadi misalkan berjumlah 100. Nah, masing-masing individu 100 tadi ya itu punya peluang yang sama. Nah, maka biasanya dalam simple random sampling itu bagaimana supaya punya kesempatan yang sama. Nah, ini dengan cara diundi. Ya, jadi bagaimana supaya dia punya peluang probabilitas yang sama dan dia kan sederhana, simpel, sehingga populasi ada 100. Nah, maka dari 100 individu yang ada dalam populasi tersebut itu diundi semua ya. Karena dengan diundi itu berarti masing-masing individu, masing-masing unit yang ada dalam populasi itu punya peluang yang sama. Nah, jadi misalkan ada 100 orang tadi diberi nomor gitu ya, 1 sampai 100. Nah, nanti diundi ya, misalkan ditentukan jumlah sampelnya 25. Nah, nanti diambil 25 dari 100 nomor tadi. Itu kan berarti masing-masing individu, unit yang ada dalam populasi punya peluang yang sama untuk terambil menjadi sampel. Nah, tetapi kapan kita bisa menggunakan teknik metode yang simple random sampling ini ya, ada beberapa syarat ya. Kapan kita bisa mempergunakan teknik simple random sampling. Yang pertama syaratnya adalah harus tersedia daftar kerangka sampling atau sampling frame. Nah, kalau kerangka sampling belum tersedia harus dibuat terlebih dahulu. Ya, jadi syarat di dalam menggunakan teknik simple random sampling itu adalah kita terlebih dahulu punya yang namanya kerangka sampling. Ya, jadi tadi saya berikan contoh, ingin penelitian di suatu desa, misalkan desa tersebut punya jumlah populasi 100 orang gitu ya. Nah, maka kita harus terlebih dahulu punya kerangka tadi. Ya, kan tahu, oh di desa itu tersebut punya populasinya 100 orang ya. Jadi kerangka sampling ini pengertiannya adalah daftar ya yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Tadi saya ilustrasikan di desa ada 100 orang gitu ya. Nah, ini kan kita sudah punya daftar lebih dahulu, oh di desa tersebut populasinya ada 100 orang ya. Namanya siapa gitu kan kita bisa jadikan daftar. Nah, jadi kalau tidak punya ya harus dibuat terlebih dahulu. Jadi syarat pertama harus ada terlebih dahulu. Kemudian yang kedua sifat populasi harus homogen. Jadi dia homogen, tidak punya karakter yang berbeda-beda. Heterogen, karena kalau heterogen nanti kalau kita menggunakan ini simple random sampling nanti dikhawatirkan ya tidak representatif ya, tidak representatif. Jadi tidak bisa mewakili keadaan yang sungguhnya dari populasi. Sehingga sifat karakter dari populasi itu harus homogen ya. Jadi tidak kemudian bervariasi sangat banyak karakternya. Kemudian yang ketiga, keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Jadi tidak tersebar gitu ya, berjauh-jauhan ya. Karena nanti akan menyulitkan di dalam pengambilan sampel. Nah, kemudian kapan menggunakan simple random sampling tadi juga. Pertama, ketika kalian menggunakan simple random sampling itu harus dilaksanakan dengan cermat ya, supaya sampel yang terambil tadi benar-benar punya peluang yang sama dan sehingga dapat representatif, dapat mewakili dari keadaan populasi yang sesungguhnya. Nah, simple random sampling atau sampling acak sederhana, acak di sini artinya adalah setiap anggota populasi punya kesempatan yang sama sebagai sampel.
Nah, bagaimana bisa punya peluang yang sama tadi? Bisa dengan undian tadi ya. Dapat dilaksanakan dengan undian, tabel atau komputer ya. Artinya intinya adalah bagaimana membuat sampel yang terambil itu nanti punya peluang yang sama. Nah, undian ini mungkin sangat sulit untuk populasi yang sangat-sangat besar ya, karena kan jumlahnya sangat banyak sehingga nanti sulit ya di dalam melakukannya. Ada keunggulan dan kelemahannya tentu untuk teknik ini. Keunggulan tentu sampel cukup representatif jika mengetahui populasi yang sesungguhnya. Jadi keunggulan teknik ini tentu sampel nanti akan cukup representatif ya, dapat mewakili keadaannya jika mengetahui populasi yang sesungguhnya. Jadi kalau kita punya daftar populasinya tadi, kerangka samplingnya, kemudian memang homogen, nah ini sampel yang kita nanti ambil itu akan representatif. Ya, jadi memang harus tahu betul kondisi populasi yang kita gunakan. Kemudian kelemahannya adalah sulit diperoleh data lengkap tentang seluruh populasi. Jadi memang kadang-kadang di dalam prakteknya itu akan sulit diperoleh data lengkapnya. Jadi kadang di lapangan, di pelaksanaan tidak ditemukan data yang sesungguhnya, data lengkap ya mengenai keadaan populasi, misalkan jumlahnya atau mungkin siapa saja anggota populasi dan sebagainya, itu kadang di lapangan tidak ditemukan ya, sehingga tidak dapat dilakukan teknik simple random sampling. Ya, jadi ini ilustrasi simple random sampling tadi ya. Jadi populasi yang digunakan tadi syaratnya adalah homogen atau relatif homogen ya. Kemudian kita ambil secara random ya, sehingga nanti akan representatif ya, bisa mewakili keadaan dari populasi tersebut ya, sehingga dapat terwakili benar-benar keadaan sesungguhnya dari populasi yang ada. Kemudian itu ada yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah teknik sampling yang stratified random sampling. Ini adalah sampling acak menurut stratifikasi. Ya, jadi ini pengertiannya apa? Ya, kita akan lihat dulu. Bahwa pertama dalam praktek penelitian sering dijumpai populasi yang tidak homogen. Jadi dalam penelitian prakteknya populasi yang ada yang akan kita teliti itu tidak homogen, tidak seragam, sangat variatif karakternya. Misalkan kita ingin meneliti petani di suatu desa. Kita ingin melihat misalkan dari faktor usia, bagaimana pengaruh usia terhadap keadaan atau usaha taninya. Ternyata di dalam suatu desa itu tidak homogen ya, sangat bervariatif ya. Usianya ada yang mungkin muda, sangat muda, ada yang sangat tua. Ini kan sangat bervariatif, tidak homogen. Nah, makin heterogen suatu populasi, makin besar pula perbedaan sifat antara lapisan tersebut. Tadi saya berikan contoh, ada yang mungkin sangat muda, ada yang sangat tua, range-nya sangat ya jauh gitu ya, heterogen. Nah, ketika menghadapi populasi yang sifatnya heterogen seperti itu ya, nah, supaya dapat menggambarkan secara tepat mengenai sifat populasi yang heterogen, nah maka teknik yang dapat kita gunakan untuk sampling ya adalah kita nanti membuat populasi yang heterogen tadi ya, kita bagi-bagi ya. Kita stratifikasi gitu ya dalam lapisan strata atau subpopulasi yang seragam. Jadi dari populasi heterogen kita bagi berdasarkan strata, tingkatan, lapisan yang seragam. Nah, baru dari setiap strata, tingkatan tadi kita ambil secara acak. Tadi supaya benar-benar bisa terambil sampel yang representatif, yang dapat mewakili. Nah, ini ada 3 syarat kapan kalian menggunakan teknik yang stratified random sampling. Ya, ini 3 syarat yang harus dipenuhi. Ada 3. Yang pertama, ada kriteria jelas untuk membagi strata atau subpopulasi. Ya, jadi tidak sembarangan kita membagi stratanya. Tadi misalkan saya kok membagi
stratanya berdasarkan usia. Dasarnya apa? Oh, misalkan saya membagi berdasarkan usia karena memang usia itu berpengaruh terhadap produktivitas usaha tani. Ya harus ada dasarnya. Kenapa kok menggunakan pembagian berdasarkan strata tersebut? Itu harus ada dasar yang jelas. Yang kedua tentu harus ada data pendahuluan. Jadi supaya bisa membagi tentu kan kita harus tahu ya populasi itu jumlahnya berapa. Misalkan tadi kan saya membagi berdasarkan usia. Ini kan berarti harus tahu dulu usianya dari masing-masing individu yang ada populasi itu berapa. Ya, karena kalau nggak punya ya kan kita tidak bisa membaginya. Ya. Kemudian yang ketiga diketahui jumlah satuan dari tiap strata ya. Tadi saya membagi stratanya berdasarkan usia, maka ya harus tahu masing-masing strata pembagian tadi itu jumlahnya berapa, masing-masing tadi usianya berapa. Dia harus ada jumlah satuan yang jelas dari tiap strata. Nah, yang dapat dijadikan kriteria untuk pembagian itu ya, pembagian strata tadi ya, adalah variabel-variabel yang akan diteliti atau variabel-variabel yang menurut peneliti mempunyai hubungan yang erat dengan variabel-variabel yang tidak diteliti. Nah, jadi contohnya tadi seragam dengan apa yang saya sampaikan, usia petani itu erat hubungannya dengan produktivitas. Ya, jadi nah ini kan usia petani itu erat hubungannya dengan produktivitas usaha tani. Ya, jadi variabel usaha petani ini, jadi usia petani merupakan salah satu variabel penelitian. Dan memang ini hubungannya erat ya antara usia dengan produktivitas ya. Ya, secara umum tentu makin tinggi usianya, dia makin berpengalaman sehingga produktivitasnya juga semakin tinggi gitu ya. Sehingga dalam penelitian mengenai produktivitas usaha tani maka usia petani dapat distratifikasikan. Nah, jadi kalau saya kemudian penelitian ya yang terkait mengenai produktivitas usaha tani, nah maka saya dapat membagi populasi berdasarkan strata lapisan usia. Ya, jadi usia petani dapat distratifikasikan dalam strata menggunakan luas tanah. Nah, nanti akan saya berikan contoh. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah contoh stratified random sampling. Jadi ini misalkan kalau dari ilustrasi ini di suatu daerah, misalkan ini di suatu desa, itu ada total itu 1000 petani. Jadi populasinya itu ada 1000 petani. Dan keadaan populasinya itu heterogen. Dari sisi usia ya heterogen, sangat bervariatif. Ada yang sangat muda ya kurang dari 20 tahun, ada yang sangat tua lebih dari 50 tahun. Nah, kalau saya menggunakan simple random sampling seperti tadi, acak aja gitu ya. Acak aja, nggak saya perlu bagi. Ini kan ada kemungkinan tidak representatif karena kan barangkali mungkin yang terambil nantinya itu banyak yang muda, yang tua tidak terambil. Atau mungkin barangkali saat saya menggunakan simple random sampling yang kebanyakan terambil yang tua-tua, sehingga yang muda tidak terambil sebagai sampel. Nah, ini kan membuat sampel yang saya pilih tidak representatif. Nah, karena adanya heterogen tadi, nah supaya representatif ya maka saya membagi berdasarkan strata usia tadi ya. Jadi saya bagi dulu populasi yang ada berdasarkan strata usia. Misalkan saya bagi menjadi ada yang kurang dari 20 tahun ya, ada yang maaf ini salah tulis ya 20 sampai 29 tahun. Ada yang 30 sampai 39 tahun. Kemudian dibagi lagi menjadi 40 49 tahun. Kemudian 50 tahun atau lebih. Jadi dibagi stratanya berdasarkan usia tadi. Nah, dari masing-masing strata tadi baru saya ambil sampel ya. Oh, yang dari kurang 20 tahun ya ambil 10%-nya. Dari jumlah 100 orang saya ambil 10%-nya, ada 10. Yang 20 sampai 29 tahun, oh ternyata jumlahnya 100 sehingga proporsinya juga 10%. Yang 30 sampai 39 tahun, oh ini jumlahnya 300 ya. Proporsinya 30% dari sampel ya yang saya ambil ya 30 ya karena jumlahnya kan untuk range tadi lebih banyak dan seterusnya sehingga dari masing-masing strata lapisan tadi itu semuanya terambil dengan proporsi yang sesuai
proporsinya sesuai dengan tadi jumlahnya. Sehingga dari 1000 individu dari populasi yang ada, saya ambil 100 sampel. Di mana 100 sampel tadi itu sudah terambil dari masing-masing strata. Jadi harapannya memang dari masing-masing lapisan tadi itu bisa terambil semua sehingga nanti dapat mewakili keadaan yang sesungguhnya. Nah, itu adalah stratified random sampling. Kemudian yang ketiga adalah cluster sampling atau sampling daerah atau gugus atau area gitu ya. Nah, teknik sampling cluster atau area ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Ya, jadi kalau objek yang diteliti itu sangat luas. Nah, selain itu terkadang tidak tersedianya kerangka sampel. Ya, jadi kadang kalau kita menjalankan penelitian, ya di prakteknya tidak ada kerangka sampel, tidak ada datanya, tidak mengetahui seperti apa list anggota populasi yang ada misalkan gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan cluster ini. Nah, contoh ya, saya sebagai peneliti ingin meneliti besarnya pendapatan per bulan dari tiap-tiap keluarga di suatu desa. Nah, ternyata setelah di lapangan di desa tersebut tidak terdapat data mengenai jumlah keluarga di desa tersebut ya, barangkali ya misalkan di pemerintahnya di desa nggak punya data berapa jumlah anggota keluarga di desa tersebut misalkan. Nah, maka saya bisa menggunakan cluster sampling di mana saya membagi desa tersebut menjadi dusun-dusun. Nah, jadi karena nggak punya data kerangka sampling tadi, saya membaginya berdasarkan dusun. Nah, desa kan terdiri dari beberapa dusun. Misalkan dalam satu desa ada 5 dusun. Nah, dusun ini dijadikan gugus atau unsur sampling. Ya. Dusun yang ada diberi nomor, dipilih secara acak sebuah dusun atau lebih sebagai sampel. Ya, jadi adalah yang cluster sampling. Jadi ini digunakan kalau kita tidak memiliki kerangka sampel, tidak punya kerangka sampel tadi. Nah, itu tadi adalah yang termasuk dalam probability sampling atau yang tadi menggunakan kaidah probabilitas yang mana masing-masing individu punya peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel. Nah, sekarang kita beralih ke teknik yang berikutnya yang termasuk dalam non probability sampling. Di mana ini kebalikannya, tentu dia tidak menggunakan kaidah probabilitas. Pengertiannya apa? Pengertiannya yaitu non probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana unsur dari populasi dipilih dengan kemungkinan atau probabilitas yang tidak sama jumlahnya. Nah, jadi dia tidak kebalikan dari yang probability sampling. Nah, unsur populasi yang terpilih menjadi sampel nantinya itu bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Nah, jadi dia tidak punya peluang yang sama ya karena memang tadi sampelnya itu bisa mungkin hanya karena kebetulan atau ada faktor lain. Nah, ada banyak sebenarnya non probability sampling, nanti akan saya jelaskan di sini ada 6 macam ya. Yang pertama adalah sampling sistematis, kemudian sampling kota, kemudian sampling insidental, kemudian sampling purposive, kemudian kelima sampling jenuh dan snowball sampling. Oke, kita langsung saja mulai dari yang pertama yang termasuk dalam non probability sampling yaitu adalah sampling sistematis ya. Apa itu sampling sistematis? Ya, pengertiannya adalah suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Ya, jadi sesuai namanya dia sistematis ya. Jadi pengambilan sampelnya itu urut ya dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, misalkan anggota populasi itu terdiri dari 100 orang. Nah, dari semua anggota itu diberi nomor 1 sampai 100. Nah, kemudian saya mengambilnya secara sistematis ya. Misalkan yang terambil sebagai sampel itu yang ganjil saja, atau mungkin yang genap saja, atau mungkin kelipatan dari bilangan tertentu. Nah, ini sistematis, tidak diambil acak. Nah, misalkan ini ilustrasinya ya, ini adalah sampling sistematis dengan nomor populasi kelipatan 3 yang diambil.
ya. Jadi populasi ada 40 orang individu ya, 1 sampai 40 udah saya beri nomor. Nah, diambil secara sistematis, yang kelipatan 3 aja. Oh, jadi sehingga yang terambil adalah sampel nomor 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Jadi dia tidak terambil secara acak tapi sistematis saja. Nah, kapan kita bisa menggunakan teknik yang sistematis ini? Metode sampling sistematis dapat dijalankan pada 2 keadaan. Yang pertama, apabila nama atau identifikasi dari satuan-satuan elementer dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar atau kerangka sampling. Jadi memang harus ada kerangka samplingnya. Sehingga satuan-satuan tersebut dapat diberi nomor urut. Ya, tadi kan saya beri nomor urut 1 sampai 40. Nah, ini kan berarti kan harus punya kerangka sampling terlebih dahulu. Kemudian keadaan yang berikutnya adalah apabila populasi itu mempunyai pola yang beraturan, misalkan blok-blok ya dalam kota atau mungkin rumah-rumah dalam satu jalan. Kemudian blok-blok atau rumah-rumah itu dapat diberi nomor urut. Ya, sehingga itu tadi digunakan sampling yang sistematis. Kemudian teknik yang berikutnya adalah sampling kuota. Pengertiannya apa? Sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi kita menggunakan teknik ini ya, kita mengambil sampel sampai nanti terpenuhi berapa kuota yang kita tentukan. Contoh, saya akan melakukan penelitian tentang petani yang luas lahannya kurang dari 2000 meter persegi. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 100 orang. Nah, apabila pengumpulan data belum didasarkan pada 100 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum memenuhi kuota. Jadi sampai kita nanti dapat sampel ya 100 orang yang lahannya kurang dari 2000 meter persegi. Nah, kemudian sampling yang berikutnya, sampling insidental ya. Dari kata insidental itu artinya adalah kebetulan, sehingga pengertiannya adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan insidental atau kebetulan. Yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Nah, dalam bidang sosial ekonomi, teknik yang insidental ini biasanya itu umum digunakan untuk riset pemasaran, marketing, atau penelitian pendahuluan tentang topik tertentu. Ya, jadi memang biasanya menggunakan teknik ini kalau di bidang sosial ekonomi biasanya digunakan pada riset penelitian yang terkait tentang pemasaran. Contoh, peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap produk olahan jamu mete. Nah, maka sampel yang diambil tentu adalah orang-orang yang sedang membeli produk olahan jamu mete. Nah, jadi saya ingin meneliti tadi tentang tingkat kepuasan konsumen terhadap produk olahan jamu mete. Kan untuk mengetahui konsumennya kan susah, sehingga kita kemudian ada di lapangan, yaitu di tempat yang menjual produk olahan jamu mete. Nah, kemudian konsumen-konsumen itu ya, yang sana yang dianggap yang kita tanya, kita cari yang pernah mengkonsumsi olahan jamu mete. Nah, ini insidental aja. Jadi mereka yang kita jadikan sampel insidental kebetulan yang ada yang ketemu di lokasi gitu ya. Ya, karena memang pada prakteknya kan susah mencari siapa saja yang bisa kita jadikan sampel kalau dalam bidang pemasaran seperti itu. Sehingga lebih mudah dilakukan secara insidental. Kemudian teknik yang berikutnya yaitu sampling yang purposif. Dari kata purposif ya, purpose itu tujuan ya. Jadi sampling purposif adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, berdasarkan pertimbangan tertentu ya, ada tujuannya gitu ya. Sedangkan pertimbangan yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian. Nah, cara pengambilan sampel, peneliti memilih subgrup dari populasi sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih itu mempunyai sifat yang sesuai dengan sifat-sifat populasi. Ya, jadi memang kita mengambil sampelnya itu ya tidak sembarangan. Yang
sesuai dengan tujuan penelitian kita apa gitu ya. Jadi dalam hal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat populasi tersebut dan sampel yang ditarik diusahakan mempunyai sifat seperti populasi. Jadi memang sampel yang diambil itu tidak sembarangan, tapi tadi tergantung tujuan penelitian kita apa. Misalkan tadi penelitian kita populasinya di suatu daerah desa gitu ya ada 100 orang. Nah kita purposif ya penelitian ingin mengetahui ya misalkan petani yang tadi misalkan memiliki lahan yang kurang dari 1000 meter. Ya maka ternyata di daerah tersebut yang punya lahan kurang dari 1000 meter tersebut hanya sedikit ya. Nah karena tujuan kita hanya ingin mengetahui yang lahannya sempit tadi ya, maka sampelnya purposif yang dipilih yang memang punya lahan tadi kurang dari 1000 meter persegi. Karena tujuan penelitian kita memang untuk mengetahui bagaimana keadaan usaha petani yang lahannya sempit tadi kurang dari 1000 meter persegi. Nah, jadi memang berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian ada teknik yang berikutnya yaitu adalah teknik sampling jenuh. Sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi jenuh ini adalah semua individu yang ada populasi kita ambil sebagai sampel. Nah, kapan bisa menggunakan ini? Tentu kita lakukan teknik sampling jenuh ini bila populasinya itu jumlahnya relatif kecil ya. Ya karena kan sebenarnya kan kita menggunakan teknik sampling itu kan supaya tadi bisa menghemat efisiensi tenaga, waktu dan sebagainya, tapi tetap bisa mendapatkan sampel yang representatif. Nah, kapan kita menggunakan sampling jenuh atau menggunakan sampel di mana itu seluruh anggota yang ada dalam populasi kita ambil, ya ini adalah saat populasinya itu jumlahnya relatif kecil, misalkan ya kurang dari 50 orang. Ini kan relatif bisa kita amati sebagai sampel. Nah, istilah lain dalam sampel jenuh itu adalah sensus ya, di mana semua anggota dijadikan sampel. Nah, kelebihan utama cara ini adalah tentu simpulan penelitian memberikan gambaran yang komprehensif. Ya, karena seluruh anggota unit yang ada dalam populasi kita jadikan sampel, tentu simpulan ya gambaran yang kita peroleh dari penelitian tersebut tentu akan lebih komprehensif, lebih representatif karena memang semuanya kita jadikan sampel. Kemudian teknik yang berikutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang jumlahnya kecil kemudian membesar. Jadi seperti snowball itu ya, bola salju dari misalkan suatu gunung itu menggelinding, itu kan bola salju mula-mula kecil terus dia menggelinding dalam bukit gitu, akan semakin besar karena kan menggelinding besar gitu ya. Jadi diibaratkan seperti bola salju tadi ya, yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Ini sama tekniknya juga seperti itu. Lama-lama pertama tekniknya sampling yang kecil, lama-lama jadi semakin besar. Nah, teknik sampling ini dicirikan oleh tidak tersedianya data jumlah populasi. Ya, jadi kita tidak punya data jumlah populasi, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat kerangka sampel. Nah, dengan teknik ini mula-mula peneliti itu mencari responden yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian dari responden ini kita akan menunjuk atau mengajak temannya yang lain untuk dijadikan sampel. Dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Nah, jadi misalkan kita penelitian di suatu daerah, di desa gitu ya, ingin mencari petani ya, misalkan dicari petani yang sudah menerapkan pertanian yang organik gitu ya. Tapi ternyata di daerah tersebut tidak ada data. Jadi pemerintah tidak punya data dalam desa tersebut mana saja petani yang sudah menerapkan pertanian organik. Nah, mula-mula kita hanya punya sampel yang kecil ya. Kita hanya punya tahu beberapa saja. Petani A, petani B. Ya. Dari situ kita kemudian tanya ke petani A, B, Pak, mana petani siapa lagi petani yang sudah menggunakan pertanian organik. Nah, dia akan menunjuk temannya karena dia akan tahu. Nah, nanti tunjuk lagi sehingga semakin membesar gitu ya. Karena dari awal memang tadi kita tidak punya data kerangka sampel siapa saja yang tadi kita
tujuan penelitian kita. Misalkan tadi kita ingin mencari petani yang sudah menerapkan sistem pertanian organik. Nah, jadi itu adalah teknik snowball sampling. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan ya. Jadi berbagai macam teknik sampling. Jadi banyak sekali sebenarnya teknik sampling ya. Masing-masing punya kriteria, masing-masing punya ketentuan ya kapan kalian bisa menggunakan dari masing-masing teknik sampel tersebut ya. Nanti silakan dicermati kembali sehingga nanti di dalam kalian kalau mau melakukan penelitian, nah nanti bisa tentukan kalau keadaan populasi saya seperti yang saya hadapi sekarang, nah ini lebih tepatnya menggunakan teknik yang apa ya. Jadi harus bisa memahami kapan menggunakan dari masing-masing teknik sampel tadi. Nah kemudian kita akan memahami ya bagaimana kita menentukan ukuran sampel gitu ya. Jadi menentukan ukuran sampel itu juga tidak sembarangan ya. Jadi tidak sembarangan peneliti itu menentukan berapa sampel yang dijadikan sampel gitu ya. Kita nanti akan melihat bagaimana menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel nanti sebenarnya itu ada banyak teknik, ada banyak ilmuwan yang tentu dalam hal ini adalah statistik itu yang sudah menentukan beberapa cara. Kita akan saya jelaskan beberapa yang teknik yang sering digunakan gitu ya. Jumlah anggota sampel itu sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jadi ukuran sampel itu adalah jumlah anggota sampel. Nah, jumlah sampel yang diharapkan itu adalah 100% dapat mewakili populasi. Jadi peneliti mengambil sampel, ya diharapkan itu 100% dapat mewakili. Representatif, ya. Yaitu sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Nah, konsepnya, makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Ya, makin besar sampel, ya, peluang kesalahan dalam mengambil kesimpulan itu semakin kecil. Karena ya semakin mendekati dari jumlah populasi yang ada. Kan kita mengambil sampel itu kan bagian dari populasi. Ya, harapannya mengambil sampel itu yang mewakili, yang representatif ya. Sehingga ketika makin besar sampel, maka peluang untuk kesalahan peneliti dalam melakukan generalisasi, mengambil kesimpulan itu semakin kecil. Kebalikannya, semakin kecil jumlah sampel menjauh dari jumlah populasi, makin besar ya tingkat kesalahan dalam melakukan generalisasi. Nah, maka nanti kita akan belajar bagaimana menentukan jumlah sampel yang tepat ya. Jadi berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat ya? Ini kan jadi pertanyaan ya. Kalau kalian nanti ingin melakukan penelitian, sudah tahu jumlah populasinya, ya lalu sebaiknya saya menggunakan sampel berapa? Tepatnya berapa? Nah, jawabannya bagaimana? Ya maka bagaimana sampel yang tepat? Jawabannya adalah tergantung pada tingkat ketelitian atau tingkat kesalahan yang dikehendaki. Sehingga peneliti mau menggunakan sampel berapa? Ya tergantung mau menggunakan tingkat ketelitian yang seberapa besar atau tingkat kesalahan yang seberapa besar. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan dana yang tersedia juga. Nah, nanti kalian lihat beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Ini yang pertama, ini adalah ukuran sampel menurut Isaac dan Michael. Nah, jadi dia menggunakan rumus seperti yang ada di layar ini. Jadi rumusnya adalah C kuadrat S sama dengan S adalah jumlah sampel, C kuadrat kali N kali P kali Q dibagi dengan D kuadrat N-1 plus C kuadrat kali P kali Q. Ya. Ini sudah rumus seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus tersebut. C kuadrat dengan DK sama dengan 1, tarif kesalahan bisa 1%, 5%, 10% ya. Kemudian P sama dengan Q ya, P itu sama dengan Q, peluang benar dan peluang salah yaitu setengah. Kemudian D kecil
itu adalah 0,05, ya ini sudah rumusnya. S yang kita cari adalah jumlah sampel, ya. Jadi S itu adalah jumlah sampel. C kuadrat ini harganya tergantung pada derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Ya, jadi besarnya C ini, ya, ini tergantung, ya, tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Nah, misalkan untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5%, harga C kuadrat adalah 3,841. Jadi ini melihat C kuadrat ini ada pada tabel distribusinya. Jadi kalau di statistik saya rasa sudah dipelajari ini, nanti silakan coba dicari tahu kembali lagi. Jadi ini melihatnya ini dari mana? Nah, nanti ada tabel derajat, tabel C kuadrat, ya. Tergantung dalam penelitiannya. Nanti derajat bebasnya berapa, tingkat kesalahannya berapa. Ya, biasanya kan tingkat kesalahannya adalah 1%, 5% atau 10%. Jadi dilihat di tabel. Misalkan dalam penelitian ini, ya, derajat bebasnya 1, kesalahannya 5%. Nah, maka kalau dilihat dalam tabel, nilai C kuadratnya adalah 3,841. N besar itu adalah jumlah populasi. Berapa jumlah populasi yang ada? Oh, misalkan 1000 orang gitu, ya. Kemudian P itu adalah peluang benar, itu 0,5, Q peluang salah 0,5. Kemudian maaf, ini bukan D besar, ya, ini adalah D kecil. Ini adalah perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi perbedaan. Perbedaan itu bisa 1%, 5% dan 10%. Ya. Nah, jadi tergantung peneliti itu ingin menghendakinya seperti apa. Jadi sampel yang diharapkan dengan yang terjadi, mau perbedaan yang 1%, 5% atau 10%, ya. Nanti akan saya jelaskan contoh supaya lebih jelas. Jadi ya, rumusnya seperti ini, tinggal kita masukkan dalam rumus tersebut, ya. Jadi untuk menghitung sampel berapa gitu, nah, kita masukkan ke dalam rumus ini. Contoh ini ukuran sampel berdasarkan tadi rumusan Isaac dan Michael. Contoh, hitunglah jumlah sampel, ya, bila populasinya adalah 1000 orang, tingkat kesalahan 5%, jadi tingkat kesalahan yang kita hendaki 5%, kemudian perbedaan antara jumlah sampel yang diharapkan dengan yang terjadi adalah 5%, kecil, ya, jadi 0,05. Nah, dengan rumus Isaac dan Michael maka dapat dihitung sebagai berikut, ya. Kita masukkan rumusnya tadi, ya, S sama dengan C kuadrat kali N kali P kali Q dibagi dengan D kuadrat N-1 plus C kuadrat P kali Q. Ya. C kuadratnya 3,841 tadi, ya, berarti tadi dia menggunakan tingkat kesalahan 5%, ya, derajat bebasnya 1, ya. Kemudian N-nya populasinya tadi 1000 orang, ya, PQ itu sama 0,5, peluang benar, peluang salah 0,5. Jadi ini sudah sesuai dengan rumusnya tadi. D kuadrat, ya, ini kan perbedaan antara jumlah sampel yang diharapkan dengan yang terjadi, ya, adalah 5%, 0,05, ya, 0,05 kuadrat dikali N-1, 1000-1 plus 3,841 kali 0,5 kali 0,5, ya. Jadi ini kita hitung. Nah, setelah dihitung, ya, persamaan ini ternyata setelah kita hitung ternyata dapat diperoleh besarnya nilai S, ya, atau sampel itu adalah 277,71, atau kita bulatkan saja menjadi 278. Jadi ternyata untuk populasi 1000, kemudian tingkat kesalahan yang kita hendaki 5%, maka jumlah sampel yang harus kita ambil adalah sebesar 278. Ya, jadi jumlahnya adalah 278. Jadi tidak sampel yang kita gunakan jumlah itu. Kemudian ada ukuran sampel yang lain, yang ini lebih sederhana. Ini adalah ukuran sampel menurut Slovin. Jadi Slovin ini juga seorang ahli matematika statistik, ya. Rumus pertama kali diperkenalkan Slovin pada tahun 1960. Rumus Slovin ini biasanya digunakan dalam penelitian survei, di mana besarnya jumlah sampel besar, ya. Rumusnya adalah sebagai berikut, ya. N itu adalah N besar dibagi 1 plus N E kuadrat. Jadi N kecil ini adalah jumlah sampel, N besar itu adalah populasi, E adalah error margin, ya.
margin atau tingkat kesalahan yang kita hendaki mau berapa. Ya, jadi jauh lebih sederhana rumusnya dibandingkan dengan yang Ishak dan Michael tadi. Ya, kita akan langsung berikan contoh aja supaya lebih jelas ya. Di contoh populasi dalam suatu daerah 1.000 orang, kemudian tingkat kesalahan margin error yang kita tetapkan adalah sebesar 5%. Jadi kesalahannya 5% atau 0,05. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus tadi N sama dengan N besar dibagi 1 plus NE kuadrat. Ya, N besar populasinya 1.000 dibagi 1 plus 1.000 dikali margin errornya adalah 5% atau 0,05 ya kuadrat. Sehingga ketemu 1.000 dibagi 1 plus 2,5. 1.000 dibagi 3,5 sehingga ketemu N-nya adalah 285,7143 atau dibulatkan menjadi 286. Nah, jadi dari jumlah populasi 1.000 tadi, kemudian tingkat kesalahan yang diharapkan 5%, maka sampel yang harus kita ambil adalah sebesar 286. Ya, jadi ini adalah ukuran sampel kalau menurut Solovin ya. Jadi sampel yang bisa kita gunakan adalah sebesar 286. Ya, jadi itu adalah tadi bagaimana kalian menentukan ukuran sampel. Jadi ada beberapa pendapat, silakan nanti dipilih yang mana yang sesuai dengan keadaan dari apa yang kalian teliti ya. Jadi tadi juga teknik sampling sudah saya jelaskan. Jadi bagaimana kalian nanti dalam melakukan penelitian itu harus tahu ya teknik sampling yang akan digunakan seperti apa, dasarnya apa. Kemudian juga bagaimana menetapkan ukuran sampel juga tidak sembarangan ya, harus tahu rumusnya seperti apa, caranya seperti apa. Ya, demikian untuk kuliah saya pada pagi hari ini ya. Jadi silakan nanti dipelajari kembali ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan komentar, tanya langsung ke saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.